Hai semuanya, berjumpa lagi dengan aku di channel YouTube Kartini Pasaribu. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau berbagi resep kue kering. Hanya dengan satu adonan bisa menjadi 6 jenis kue kering. Mau tahu cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat info video terbaru. Oke, langsung saja. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 kg tepung terigu protein rendah, margarin 500 gram aku pakai merek Palmia, dan mentega 200 gram aku pakai merek Royal Crown. Kuning telur 4 butir, tepung maizena 100 gram, gula halus 230 gram, dan susu bubuk 2 bungkus. Oke, langsung saja. Sediakan wadah yang besar, masukkan mentega dan margarin. Masukkan gula halus. Mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi lembut ya. Ini boleh juga diuleni dengan tangan. Setelah adonannya lembut, masukkan 4 butir kuning telur. Kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya tambahkan susu bubuk, kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Masukkan tepung maizena, kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Masukkan tepung terigu secara bertahap. Pertama diaduk pelan aja ya, supaya tidak berterbangan tepungnya. Aduk terus sampai semua bahan tercampur rata dan sampai adonannya lembut ya. Ini adonannya sudah lembut, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek juga. Adonan aku bagi menjadi 6 bagian ya. Satu bagiannya itu sekitar 350 gram, khusus untuk nastar 400 gram. Pertama aku mau membuat kue kering putri salju. Ambil satu bagian adonan, kemudian gilas dengan ketebalan sesuai selera. Sisa adonan yang lain jangan lupa ditutup pakai plastik supaya tidak mengering ya. Di sini aku pakai cetakan bentuk bintang ya. Kalau teman-teman mau pakai bentuk cetakan lain boleh, atau tanpa cetakan juga boleh. Selanjutnya susun di atas loyang.
Ini sudah selesai dicetak, selanjutnya ini aku panggang di oven listrik dengan suhu 140 derajat api atas bawah selama 30 menit. Kalau pakai oven tangkring, panggang dengan api kecil selama 30 menit. Ini cookiesnya sudah matang. Selagi cookiesnya masih panas, langsung balurkan dengan gula donat. Gula halus berbeda dengan gula donat ya. Kalau gula donat itu tidak terlalu manis dan dia ada sensasi dinginnya kalau masuk ke dalam mulut. Masukkan kue putri saljunya ke dalam toples saat sudah dingin ya, dan taburkan gula donat setiap lapisannya. Yang kedua, aku mau membuat thumbprint cookies. Untuk ukurannya aku pakai sendok takar yang 5 mili. Semua adonan dibulat-bulatkan. Setelah semua sudah bulat, sediakan keju yang sudah diparut dan sediakan putih telur. Ambil adonan, kemudian celupkan ke putih telur, selanjutnya balurkan ke keju yang sudah diparut. Kasih lubang di tengah dengan menggunakan jari telunjuk. Selanjutnya isi lubang dengan selai stroberi. Boleh juga diganti dengan selai lain ya, tergantung selera aja. Selanjutnya ini akan aku panggang di oven listrik dengan suhu 140 derajat selama 35 menit. Kalau pakai oven tangkring, panggang dengan api kecil selama 35 menit di rak atas dan lubangnya ditutup. Ini thumbprint cookiesnya sudah mateng ya, kelihatan banget dia krenyes-krenyes. Thumbprintnya renyah, tidak melempem ya. Yang ketiga, aku mau membuat kue nastar. Untuk ukurannya aku pakai sendok takar yang 5 mili. Supaya lebih cepat, di sini selai nanasnya sudah aku bulat-bulatkan ya. Untuk resep selai nanasnya sudah ada di video aku sebelumnya ya. Di situ saya kasih tahu cara membuat selai nanas untuk nastar supaya tidak hitam dan supaya nggak capek ngaduk sampai lama. Nanti linknya aku sematkan di kolom deskripsi. Di sini aku mau membuat nastar yang bentuknya bulat aja ya. Pertama pipihkan adonannya, kemudian tambahkan selai nanasnya, kemudian bulatkan lagi sampai selainya tertutupi. Ini aku contohkan ulang ya. Setelah selesai, kemudian tata di atas loyang. Ini aku panggang di oven listrik. Pertama dengan suhu 140 derajat selama 20 menit api bawah. Kalau pakai oven tangkring, panggang selama 20 menit dengan api kecil. Setelah 20 menit, cookiesnya aku keluarkan dulu. Setelah cookiesnya dingin, olesi dengan kuning telur. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur dicampur dengan minyak goreng 1 sendok makan dan 3 tetes pewarna kuning tua. Nastarnya 2 kali aku olesin ya, supaya hasilnya lebih glowing. Setelah selesai diolesin, panggang kembali selama 15 menit dengan suhu 125 derajat api atas bawah. Kalau pakai oven tangkring, panggang dengan api kecil tapi lebih kecil dari yang pertama selama 15 menit dan lubangnya dibuka. Ini nastarnya sudah matang teman-teman. Hasilnya sangat cantik. Masukkan ke dalam toples saat sudah dingin ya. Selanjutnya aku mau membuat kue semprit. Di sini aku pakai cetakan semprit yang model topi ya. Jadi tinggal masukkan aja adonannya ke dalam cetakan, kemudian tekan pakai jempol.
Selanjutnya, supaya lebih cantik, aku hias atasnya dengan selai strawberry, dan ada juga yang pakai choco chips. Bagi teman-teman yang mau pakai yang lain juga boleh. Ini aku panggang pakai oven listrik dengan suhu 140 derajat api atas bawah selama 30 menit. Kalau pakai oven tangkring dengan api kecil selama 30 menit dan lubang ditutup ya. Ini kue sempritnya sudah matang, susun ke dalam toples saat sudah dingin ya. Yang kelima, di sini aku mau membuat bola-bola coklat. Untuk ukurannya di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 mili. Ambil adonan kemudian bulat-bulatkan, kemudian susun di atas loyang. Ini aku panggang pakai oven listrik dengan suhu 140 derajat, api atas bawah selama 35 menit. Kalau pakai oven tangkring, panggang dengan api kecil selama 35 menit. Setelah cookiesnya dingin, lelehkan coklat batangan di atas air yang panas. Setelah coklatnya meleleh, balurkan cookies ke dalam coklat, kemudian letakkan ke atas paper cup mini. Selagi coklatnya belum kering, segera taburkan meses seres di atasnya sebagai hiasan. Setelah selesai semua, masukkan cookies ke dalam kulkas selama 5 menit supaya coklatnya cepat kering. Setelah 5 menit, susun cookies ke dalam toples. Yang terakhir, aku mau membuat kue kastengel. Kue kastengel itu identik dengan rasa asin ya. Jadi di sini aku tambahkan keju parut dan tepung 2 sendok makan. Tujuan penambahan tepung yaitu supaya adonannya lebih padat. Aduk sampai adonannya tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, tutup dengan plastik kemudian gilas dengan roll baking atau dengan botol. Di sini aku cetak menggunakan cetakan kastengel. Bagi teman-teman yang nggak punya cetakan, pakai manual aja, pakai penggaris, kemudian potong ukurannya sesuai dengan selera. Selanjutnya, olesi dengan kuning telur. Bahannya 1 butir kuning telur, 2 tetes pewarna kuning tua, dan 1 sendok makan minyak sayur. Selagi kuning telurnya belum kering, letakkan keju parut di atasnya. Jadi jangan menunggu sampai selesai semua dioles ya. Ini udah selesai semua aku oles dengan kuning telur. Ini mau aku panggang dengan oven listrik
Suhu 140 derajat selama 30 menit, api atas bawah, dan aku panggang di rak bawah. Kalau pakai oven tangkring, panggang dengan api kecil selama 40 menit di rak tengah. Ini kastengelnya sudah matang. Masukkan ke dalam toples saat sudah dingin ya. Nah, ini dia hasil dari adonannya teman-teman. Satu adonan menjadi 6 macam kue kering. Yang pertama ada thumbprint cookies, yang kedua ada kue nastar, yang ketiga ada kue semprit, yang keempat ada bola-bola coklat, yang kelima ada kue putri salju model bintang, dan yang keenam kue kastengel. Sekarang kita review ya. Yang pertama thumbprint cookies. Warnanya cantik ya, pasti jadi kesukaan anak-anak. Kuenya enak, kejunya itu membuat rasanya semakin gurih, bikin ketagihan. Yang kedua nastar, bentuknya cantik dan glowing ya, pasti kesukaan semua orang. Selai nanasnya ini berserat. Nastarnya lembut banget, tapi tidak mudah pecah ataupun retak. Yang ketiga ada kue semprit. Ini kuenya udah sangat jadul ya, tapi rasanya tetap enak walaupun dengan adonan yang sama. Yang keempat yaitu bola-bola coklat. Pecinta coklat wajib nih nyobain. Kuenya nyoklat banget, pokoknya mantap. Kalian harus coba bikin ini. Yang kelima ada kue putri salju. Kuenya renyah tapi nggak gampang pecah. Manisnya pas, sensasi dingin di mulut itu bikin ketagihan. Yang terakhir kue kastengel. Kuenya renyah, rasanya gurih, nggak bikin enek, tapi malah bikin ketagihan. Oke teman-teman, demikian video aku kali ini tentang cara membuat kue kering dengan satu adonan menjadi 6 jenis kue kering. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Dan dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat info video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.